Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janu dengan NIM B1B1211136. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia terkait pembahasan pelatihan dan pengembangan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama-tama ialah pelatihan dan pengembangan. Persiapan pelatihan dan pengembangan umumnya merupakan kewajiban organisasi yang menangani bidang sumber daya manusia dan angkatan kerja. Bagian ini membahas bagaimana program pelatihan yang mengkoordinasikan karyawan baru ke dalam organisasi dan membuat mereka lebih berguna melalui persiapan. Kemudian, pada bagian ini pula, berbagai jenis pelatihan dan pengembangan akan turut dijelaskan. Pada pemaparan kali ini, ada beberapa poin yang akan dijelaskan, di antaranya yang pertama program orientasi, yang kedua pelatihan dan pengembangan karyawan, yang ketiga teknik-teknik latihan pengembangan, yang keempat evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Kita masuk kepada program orientasi. Program orientasi biasa kita kenal program memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan atau posisi mereka ke organisasi dengan pekerjaan yang berbeda. Hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya adalah masalah-masalah organisasional, kemudian perkenalan dengan penyelia atau atasan, kemudian tunjangan karyawan, dan yang terakhir tugas atau jabatan. Masalah-masalah organisasional sendiri meliputi sejarah singkat organisasi perusahaan, nama dan jabatan para direktur, jabatan karyawan dan departemen, layout fasilitas-fasilitas fisik, periode percobaan, kebijaksanaan dan aturan perusahaan, peraturan dan disiplin, prosedur keamanan, buku pedoman karyawan, proses produksi, serta lini jasa produksi yang akan dibuat. Kemudian perkenalan dengan atasan meliputi para pelatih, rekan kerja, dan bimbingan karyawan. Kemudian tunjangan karyawan meliputi skala pengupahan atau penggajian, cuti dan liburan, jam istirahat, latihan dan pendidikan, konseling, asuransi, program pensiun, pelayanan organisasi terhadap karyawan, serta program rehabilitasi. Kemudian tugas dan jabatan meliputi lokasi pekerjaan, tugas dan pekerjaan, kebutuhan keamanan, fungsi jabatan, sasaran pekerjaan, serta hubungan dengan pekerjaan lain. Kemudian kita masuk kepada pelatihan dan pengembangan karyawan. Terlepas dari kenyataan bahwa rekrutmen karyawan baru telah melalui proses yang jauh, tetapi jarang melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka harus disiapkan dan dibuat di bidang usaha tertentu. Selain itu, karyawan lama dan berpengalaman mungkin memerlukan persiapan untuk mengurangi atau menghilangkan kecenderungan kerja yang buruk atau menguasai kemampuan kerja baru yang lebih meningkatkan pekerjaan mereka. Pelatihan dan pengembangan memiliki tugas jangka panjang yang berbeda, yang membantu karyawan dengan mengambil tanggung jawab yang lebih penting di kemudian hari. Poin yang harus kita perhatikan daripada pelatihan dan pengembangan karyawan diantaranya penilaian dan identifikasi kebutuhan, sasaran dan latihan pengembangan, isi program, serta prinsip-prinsip belajar. Sasaran-sasaran dan latihan pengembangan ialah setelah menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan perlu juga diungkap tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini mencerminkan cara-cara berperilaku serta kondisi yang diinginkan
serta bertindak sesuai norma-norma yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program secara individu. Kemudian isi program ialah program tidak terpaku pada bukti yang dapat dikenali dari persiapan kebutuhan dan tujuan. Program mungkin terlihat untuk menunjukkan kemampuan tertentu, memberikan informasi yang diperlukan, atau mengubah mentalitas. Apapun substansinya, program harus membahas masalah organisasi dan anggota. Kemudian prinsip-prinsip belajar ialah meskipun banyak pembelajaran dan pengalaman yang berkembang telah diselesaikan, hanya sedikit yang memiliki kesadaran yang signifikan tentang interaksi tersebut. Maka dari itu, masalah utama adalah bahwa pengalaman pendidikan tidak dapat hanya melihat hasil yang diperkirakan sesuai nalar. Kemudian beralih ke slide selanjutnya, yaitu teknik-teknik latihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan dimaksudkan untuk lebih mengembangkan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi ketidakhadiran dan pergantian, dan lebih mengembangkan pada pemenuhan pekerjaan. Poin-poin yang perlu diperhatikan itu on-the-job training, metode-metode simulasi, serta teknik-teknik presentasi formal. On-the-job training merupakan strategi praktik yang paling banyak digunakan. Pekerja disiapkan pada posisi baru dengan pengawasan langsung dari mentor yang cakap. Berbagai metode yang biasanya digunakan secara praktis adalah sebagai berikut. Rotasi jabatan, latihan instruksi pekerjaan, yang ketiga magang, yang keempat coaching, yang kelima penugasan sementara. Rotasi jabatan ialah memberikan pekerja informasi tentang berbagai bagian dari organisasi dan tindakan kemampuan administratif yang berbeda. Yang kedua, latihan instruksi pekerjaan. Pedoman kerja diberikan langsung di tempat kerja dan digunakan pada dasarnya untuk mempersiapkan karyawan tentang cara terbaik melaksanakan pekerjaan mereka saat ini. Yang ketiga tadi, magang adalah memberi pengalaman pendidikan setidaknya setiap individu agar lebih mampu. Yang keempat, coaching atau manajer atau atasan memberikan arahan kepada karyawan dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang kelima, ada penugasan sementara. Secara administrasi, pekerja diberikan tugas dari manajemen menjadi pekerja dan diawasi untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian berpindah kepada metode-metode simulasi. Dengan metode simulasi ini, pekerja mendapatkan gambaran tidak nyata dari organisasi dan dibuat sebagai sebuah hal yang nyata. Di antara teknik simulasi yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut: metode studi kasus, role playing, business game, vestibule training, latihan laboratorium, serta program pengembangan eksekutif. Yang pertama tadi, metode studi kasus. Gambaran yang diberikan terhadap situasi dari sebuah kejadian. Dari sudut otoritatif digambarkan dengan melihat para lempar masalah. Pekerja yang berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini dapat menganalisa masalah, memecahkan masalah, serta keadaan yang ada dan dapat merencanakan pengaturan yang terstruktur. Kemudian role playing, strategi ini merupakan perangkat yang memungkinkan pekerja untuk melakukan berbagai pekerjaan. Anggota diberi peran untuk memainkan peran tertentu yang diminta pada bekerja pada berbagai pekerjaan yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu business games. Permainan bisnis adalah hasil permainan bisnis yang dihasilkan, yang dibuat oleh keadaan bisnis yang skala terbatas atau dan dinamis.
Permainan bisnis yang kompleks biasanya diselesaikan dengan bantuan PC untuk melakukan perhitungan dasar. Para anggota memainkan permainan dengan memilih biaya item yang akan dipromosikan, berapa banyak rencana keuangan yang akan dipublikasikan, siapa yang akan ditarik, dan lain-lain. Motivasinya adalah untuk mempersiapkan pekerja atau direktur dan bagaimana mengawasi tugas organisasi. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah vestibule training. Agar program pelatihan tidak memperlambat kegiatan, biasanya pelatihan menggunakan vestibulum. Jenis pelatihan ini dilakukan bukan oleh bos atau manajer, melainkan oleh pelatih yang luar biasa. Pelatih menggunakan peralatan yang sama seperti yang akan digunakan dalam pekerjaan yang sebenarnya. Yang kelima ialah pelatihan laboratorium atau laboratory training. Prosedur ini adalah jenis pelatihan yang pada prinsipnya digunakan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Latihan ini juga berguna untuk menciptakan berbagai cara berperilaku yang baik pada pekerjaan pada masa yang akan datang. Yang keenam ada program pengembangan eksekutif. Program ini umumnya diadakan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain. Organisasi dapat mengirimkan karyawannya untuk lebih tertarik pada program yang ditawarkan atau membantu lembaga pendidikan secara eksplisit menyusun jenis pengembangan ataupun pelatihan sesuai kebutuhan organisasi. Kemudian beralih ke poin selanjutnya yaitu teknik-teknik presentasi formal. Motivasi utama di balik prosedur presentasi data adalah untuk menunjukkan kepada anggota bagaimana perspektif ide ataupun kemampuan yang berbeda. Berikut strategi ini yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama ialah kuliah. Kuliah di sini adalah strategi konvensional dengan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta dengan biaya yang agak minimal. Para peserta adalah anggota organisasi. Yang kedua yaitu lanjutan daripada tadi, para peserta adalah anggota organisasi. Ini dapat bertahan dengan asumsi percakapan kelas atau percakapan diadakan selama siklus pemberian materi. Kemudian yang kedua presentasi video seperti yang sekarang sedang berjalan, yaitu ada pengenalan televisi, film, slide, dan semacamnya seperti pemberian kuliah. Teknik ini biasanya digunakan sebagai pelengkap untuk berbagai jenis aktivitas. Yang ketiga yaitu metode konferensi. Strategi ini sebanding dengan jenis kelas kursus di perguruan tinggi sebagai pengganti teknik bicara. Intinya adalah untuk menumbuhkan kemampuan dalam berpikir kritis dan inovatif untuk mengubah perspektif kerja. Yang keempat yaitu programmed instruction. Strategi ini menggunakan mesin bantu atau PC untuk memperkenalkan anggota dengan tema yang akan diberikan dan memudahkan langkah-langkah dengan memasukkan cepat pada hasil setiap langkah. Yang keenam, studi sendiri atau self-study. Bimbingan khusus yang telah dibicarakan di atas adalah jenis belajar mandiri. Strategi ini biasanya menggunakan teknik manual atau modul yang disusun dan kaset yang direkam. Kemudian kepada poin selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Sejalan dengan perkembangan manusia dan sebagai aset, sebagai individu, kita harus mempersiapkan diri merupakan bagian penting dari organisasi yang tak dapat disangkal.
Pengembangan manusia sebagai aset juga merupakan metode yang layak untuk mengelola sebagian dari kesulitan yang dilihat oleh organisasi besar. Kesulitan ini mencakup kualitas pekerja yang ketinggalan zaman, perubahan sosioteknik, dan perputaran kerja. Kemampuan untuk mengatasi kesulitan ini merupakan variabel dasar dalam divisi personalia untuk memenuhi SDM yang terbaik. Kita bahas poin-poin tadi, yaitu keusangan karyawan, keusangan sifat ketinggalan zaman. Terjadi ketika seseorang karyawan tidak lagi memiliki informasi atau kapasitas untuk berhasil melakukan pekerjaan. Terlepas dari kenyataan bahwa usia tua mungkin karena perubahan individu, lebih mungkin karena ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan inovasi sistem baru atau perubahan yang berbeda. Kemudian untuk pengaturan yang lebih baik adalah melakukan program peningkatan ekstra. Selanjutnya, staf kantor dapat memanfaatkan program kemajuan secara proaktif. Program ini direncanakan untuk menghindari isu-isu yang sudah ketinggalan zaman sebelum terjadi. Mengevaluasi kebutuhan dan pelaksana program peningkatan kemampuan baru secara berkala. Kemudian kepada perubahan-perubahan sosioteknis, perubahan sosial dan inovatif juga cukup menyulitkan divisi personalia dalam mengajar sumber daya manusia yang sukses. Misalnya, pemanfaatan mesin robot akan memaksa organisasi untuk meningkatkan program peningkatannya. Model lain, perubahan mentalitas sosial tentang buruh perempuan, membuat organisasi perlu mempertimbangkan kembali pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehubungan dengan meningkatnya pekerjaan perempuan. Kemudian yang terakhir, perputaran tenaga kerja. Pergantian karyawan menyebabkan organisasi melakukan perputaran pekerja yang berbeda, cukup sulit untuk peningkatan manusia sebagai aset tentunya. Dari waktu ke waktu, ini tidak menentu. Latihan peningkatan harus selalu siap untuk menggantikan pekerja yang menarik diri. Kemudian dalam banyak kasus, program peningkatan pelatihan dan pengembangan organisasi harus benar-benar memperhatikan pekerja. Yang terakhir kemudian ialah evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan merupakan hal yang mengisi interaksi perubahan antara pekerja yang belum berkembang sehingga mereka dapat diberi kewajiban yang lebih besar untuk menyurvei program ini. Para eksekutif harus menilai pelatihan dan pengembangan dengan baik dan teratur. Baik, itu saja dari saya untuk presentasi melalui video kali ini. Kalau ada salah ucap dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.